HTM di komunitas saya paling murah itu. Oh, paling murah. Paling murah. Investornya Mas Budi ya ini. Tahu Luar lah. biasa Pokoknya ini. saya bisa pastikan itu paling murah. Teman-teman saya main murah kali gitu. Iya, iya. Minimal polos aja bajunya. Oh gitu. Ya, iya dong. Itu aturan wajib ya. Oh, itu aturan wajib. Tertulis itu. Iya, Di grup iya. tertulis. Setiap peristiwa punya dua sisi, setiap orang punya cerita, kita obrolin di titik tengah. Hari ini suatu kebahagiaan, saya bisa kedatangan teman lama saya yang sudah kita tunggu-tunggu kehadirannya di studio titik tengah, Mas Yudi. Apa kabar Mas Yudi? Baik Iwan. Sehat kabarnya? Alhamdulillah. Kesibukan apa nih Mas? Kita undang berkali-kali ke titik tengah, kayaknya susah sekali ya. Ya, sibukan umur 30. Umur 30. Ya, punya istri, punya anak, lalu mengikuti keseharian setiap hari ya. Saya punya beberapa usaha dan lain-lainnya ya. Makanya kadang-kadang mengatur waktunya agak susah. Masya Allah, luar biasa ini ya. Makanya disempatkan berapapun waktunya ya, minimal untuk buat ngobrol-ngobrol bisa lah gitu. Bisa ya. Ya terima kasih Mas Yudi, di tengah kesibukannya Mas Yudi bisa hadir nih di studio titik tengah. Hari ini kita akan coba sharing aja Mas ya, cerita-cerita terkait pengalaman Mas Yudi, juga apa yang sedang digeluti ya, khususnya hobi juga ya. Kayaknya kalau saya lihat nih di Instagram Mas Yudi lagi suka nonton bola dan suka main bola ya. Betul. Kalau hobi bukan baru ya. Suka nonton bola, main bola sudah lama dari dulu sebenarnya. Udah lama. Sudah lama. Cuma memang karena keterbatasan umur ya. Nah, jadi keterbatasan umur akhirnya tidak bisa seperti dulu lagi. Jadi ya kita mengikuti alur aja. Demamnya apa kita ikut. Oh. Nah, tapi memang ada beberapa ya masih tetap mengikuti lah persepak bolaan Eropa, masih ikut lah. Wah, luar biasa. Tapi bukan seperti anak-anak sekarang FOMO ya. Suka bola bukan baru-baru ini kan. Enggak. Udah lama ya. Sudah lama. Ya cukup lama lah, Udah cukup lama ya. Cukup lama. Karena saya lihat nih Mas Yudi nih suka Chelsea ya. Betul, sangat suka Chelsea. Chelsea The Blues. Betul. Klub dari London Barat ya. London Barat, betul. Kenapa Mas suka dengan Chelsea? Apa yang menjadi trigger awal akhirnya Mas Yudi suka dengan klub Chelsea? Ya sebenarnya saya suka Chelsea itu sudah dari zaman mungkin itu kelas 2 SMP. Ketika zamannya sebenarnya saya lebih awalnya tuh sukanya adalah di Belandanya sebenarnya. Oh, gerbong Belanda. Betul, gerbong Belanda. Waktu itu ada zamannya ada Arjen Robben kan. Arjen Robben, oh iya. Saya 2004 itu baru melek soal sepak bola, baru mengerti. Saya baru melek buat sepak bola, baru kelas 6 SD, lalu saya melihat ada Arjen Robben di Belanda, lalu dia pindah kan dari PSV ke Chelsea. Nah, kebetulan Chelsea ada Jose Mourinho. Oh. Nah, betul. Maksudnya dalam artian nuansa Jose Mourinho lagi enak waktu itu. Nah, ketika itu ya sudah sambil jalan saya ngikutin karena waktu 2004 ada awal-awal Liga Inggris baru booming kan. Booming karena sebelumnya Liga Italia tuh. Iya. Tuh, Liga Italia sebelumnya saya juga fans Liga Italia sebenarnya. Oh, fans Italia ya. Lalu ada pindah 2007 lebih memaksimalkan di Chelsea ketika Andriy Shevchenko pindah itu. Iya, ada Shevchenko ya. Nah, dari situ mulai dalam teorinya full lah ke Chelsea tuh full dari 2006-2007 tuh full, meskipun Shevchenko flop ya, tapi saya full sampai naik turun ya. Betul, flop. Andriy Shevchenko flop berarti sampai sekarang ya akhirnya menetapkannya fans Chelsea aja dah. 2003 itu kalau tidak salah awal masuknya Roman Abramovich ya. Betul. Seorang pengusaha Rusia kan yang mulai intervensi investasi jor-joran Chelsea. Betul, tapi kan waktu itu posisinya kan kita belum tahu ceritanya tentang Roman Abramovich. Iya. Dan kita juga belum tahu juga tentang Jose Mourinho. Karena di 2004 kan Liga Champions kan sebenarnya yang masuk final kan underdog semua. Iya. FC Porto dan AS Monaco kalau nggak salah. AS Monaco dengan Fernando Morientes kan waktu itu. Ya, Fernando Morientes. Betul. Nah, jadi kan kita nggak tahu siapa-siapa. Nah, posisinya ya tadi kita lihat ada Arjen Robben mulai masuk dari 2005 kalau nggak salah. 2005. Nah, lalu habis Piala Eropa 2004 karena 2002 Belanda nggak lolos. Kan saya nggak lihatnya Jerman 2002 di Arab Saudi, Jerman lawan Arab Saudi 8-0 itu. Nah, jadi Belanda nggak lolos tuh. Iya. Nah, Belanda nggak lolos, baru 2004 Piala Eropa ketemu Jerman. Lalu karena saya nonton Jerman, Belanda lawan Jerman, kayaknya Belanda bagus nih kayak ada Jabstam dan lain-lain gitu kan, ada Van der Sar dan lainnya. Iya. Nah, akhirnya Chelsea ada Arjen Robben itu PSV bagus juga nih main. Nah, dari situ mulai tertarik sama
Liga Berarti Inggris. sukanya Belanda dulu baru Betul. Chelsea ya. Belanda dulu. Tapi emang di tahun itu 2002 ya, 2000. Iya. Piala 2006. Saya tuh 2006, ngikutin iya. Piala Dunia 2006. Betul, 2006. Emang lagi keren-keren ya. Itu dari 2006 itu lagi matang-matangnya sebenarnya pemainnya. Oh, iya, Makanya iya. sampai sekarang saya menunggu nih. Belanda nggak juara-juara. Belanda. Dan tahun itu ya, tahun 2003 ketika awal mula Roman Abramovich intervensi ke Chelsea, kalau nggak salah di tahun kedua dia nungkangi Chelsea itu baru juara ya. Betul. Liga Inggris. Dia lagi. Karena yang pertama Claudio Ranieri. Claudio Ranieri, Baru iya. pindah habis itu Jose Mourinho. Jose Mourinho nih membuka puasa gelar Chelsea ya Betul. setelah Dan posisinya waktu itu adalah semua teman-teman kawan-kawan itu ketika beralih ke Liga Inggris itu kebanyakan nontonnya kan MU tuh. MU, iya. Betul tuh, Liverpool belum kedengeran teman-teman. Iya. Nah, lalu MU karena rata-rata teman-teman saya tuh masuknya ke diri sendiri, suka sesuatu tuh di MU-nya. Nah, kalau yang Liverpool kadang-kadang dari bapaknya. Dari bapaknya. Nah, ini menarik ya emang ya. Jadi Nah, kecintaan sepak bola itu polanya beda-beda ya untuk mencintainya ya. Betul. Jadi kadang-kadang kalau orang bilang kenapa baru dukung fans club lagi bagus-bagusnya, ya mau gimana lagi, orang dia pas posisi di musim itu dia lihatnya itu, ya bagaimana, ya mungkin bisa jadi waktu itu dia ngeliat tertarik sama MU-nya mungkin atau Liverpool. Iya. Begitu. Jadi kadang-kadang memang yang pendukung Liverpool setahu saya teman-teman saya itu limpahan dari orang tuanya. Dan MU rata-rata Warisan ya. Kalau MU rata-rata ada yang warisan, ada yang benar-benar suka kan 2004 2000 itu bagus juga MU. MU memang lagi bagus-bagusnya tuh. Iya, ada Sebastian Veron, ada Iya. Van Nistelrooy dan lainnya. Sir Alex Ferguson kan. Betul. Nah, kalau Chelsea ya tadi karena mungkin bintang lagi cemerlang, lalu mungkin orang melihat ada pilihan lain, tawaran lain selain merah ada nggak sih gitu ya, jadinya adanya Chelsea Iya. bisa jadi itu pilihan salah satu. Tapi kalau saya sih karena lihat pemain Arjen Robben itu Ada awalnya Belandanya ya. lalu dibulatkan dengan perpindahan saya fans Liga Italia itu Andriy Shevchenko itu. Iya. Jadi makanya wah ini aja dah kayaknya oke juga nih. Ternyata flop juga dia Shevchenko, ya sudah nggak apa-apa. Dan waktu zaman itu ada Hernan Crespo kan. Hernan Crespo, betul. Habis jadi Shevchenko itu magicnya habis di Milan. Betul. Baru ke Chelsea. Dan saya menikmati Shevchenko di AC Milan. Iya. Saya menikmati karena final Liga Champions 2004 iya, lawan Juventus. Saya Iya, begadang lawan pertama kali begadang tuh Juve AC Milan. Juve AC Milan. Betul, Juve AC Milan. Ini yang ini ya kipernya Toldo. Toldo apa siapa? Dida sama Milannya. ya, Milan Dida. Dida. Betul begitu. Iya. Nah, Chelsea itu kan kalau kita lihat secara sejarah, dia kan lahir di London ya. Betul. Itu kan ada 3 klub besar yang di sana gitu. Kenapa ada Tottenham, ada Arsenal? Betul. Kenapa akhirnya memilih Chelsea, Mas? Karena Arjen Robben aja atau ada hal lain? Ya kan, tadi balik lagi. Kalau Chelsea memang sejatinya saya karena lihat Arjen Robben awalnya. Dan satu sisi juga waktu itu kan lagi bagus itu. Iya. Wajar lah, anak kecil kan wajar tuh melihat yang bagus, yang mana yang didukung lah intinya begitu. Iya. Posisi waktu itu. Nah, kalau Tottenham memang waktu itu kan saya nggak terlalu ya pengetahuan sepak bola kan nggak ada juga waktu itu kan. Dan kalau Arsenal sejujurnya memang Arsenal itu jagoan saya ketika main FIFA zaman dulu. Main FIFA. Ya, FIFA di PC waktu zaman PC dulu, ya? tahun 2000. Oh iya, ada FIFA. Kenapa saya PC. tertarik sama Arsenal di PC? Karena ada pemain Belanda juga, ada Dennis Bergkamp. Oh, Ada Dennis Bergkamp, benar. ada Mark Dennis, Overmars. ya, Overmars. Iya. Ada Dennis Bergkamp, ada Mark Overmars. Nah, Ini udah di sana belum Van versi? Belum ya. 2000, tahun 2001, 2002. Saya main PC, ya zaman dulu kan kita main agak terlambat. Iya. Ketika nunggu ada yang murah atau baru kita beli kan, PC-nya kasetnya. Waktu zaman saya main PC itu juga saya tertarik kalau di PC itu adalah mainnya FIFA 2000. Nah, FIFA 2000 itu saya searching, saya cari-cari itu kan baca-baca koran kan dulu, tablet bola. Lalu keluar nama Mark Overmars, Dennis Bergkamp. Nah, itu. Tapi saya nggak tertarik yang warna merah-merah nggak tertarik. Nggak tertarik. Karena emang udah ini ya, terbrand di kepala itu biru gitu ya. Ya, bisa jadi Chelsea. atau dalam artian ya kalau merah kenapa harus Arsenal? Kenapa awal-awalnya ya? Kenapa kalau merah kenapa harus Arsenal? Kenapa nggak MU sekalian? Jadi begitu. Iya. Tapi karena di game di game PC akhirnya saya berpikir kalau game bolehlah Arsenal zaman dulu ya. Tapi kalau klub kayak nggak ada waktu itu dan belum tertarik Liga Inggris banget tuh belum. Masih di Liga Italia. Nah, Mas, Chelsea ini kan progresnya itu kan naik turun ya. Betul. Tidak selalu naik, tidak selalu
turun banget gitu. Ya kalau kita lihat dari sejak 2000 terakhir Liga Inggris tuh 2016 kalau nggak salah Juaranya? ya. Ya 2017 ya. Ya 2016 2017. Nah setelah berarti kan kurang lebih sudah 9 tahun ya tidak juara Liga Inggris. Betul. Tapi anehnya Chelsea cukup bersinar di Eropa. Betul. Iya kan? Liga Champions 2021 yang ada Tuchel. N'Golo Kante. Anjol kan. Menurut Mas Yudi kenapa Mas bisa seperti itu Mas? Ya kadang-kadang kami teman-teman tuh ngobrol-ngobrol bersama emang kadang-kadang Chelsea anomali juga kadang-kadang. Dia di Liga Inggris ya kadang-kadang bapuk sekali betul. Tapi kadang-kadang kita masih memaklumi ketika di Eropa mainnya masih bagus. Gitu. Iya. Meskipun tadi balik lagi saya nggak tahu fans Chelsea yang lain ya. Tapi kalau saya merasa Chelsea emang dari dulu begitu cara mainnya. Kita tidak pernah secara terus-terusan mendominasi, tidak pernah. Dan tapi dengan itu saya menyadari bahwa model beginilah fans Chelsea itu begitu. Menang nggak keluar-keluar, kalah ya udah dah gitu ya menang keluar. Cuma meskipun pasti ada lah di mana di sosial media ya. Tapi pengetahuan saya lihat di sosial media harusnya ketika fans klubnya turun itu kan fansnya berkurang atau tidak berani memunculkan diri ya. Tapi itu sebenarnya di sosial media banyak juga fans-fans yang baru mungkin tadi FOMO ya. Betul, mungkin dia terlihat seperti ya tadi kayaknya mulai menentukan pendukungnya kayaknya asik deh kayak fans ini daripada saya dukung yang merah udah terlalu banyak tim fansnya gitu. Arsenal kan baru muncul lagi tuh. Nah, Liverpool juga baru kemarin baru kayak gitu. Iya. Ya Chelsea begitu-gitu aja dia dulu fansnya. Kalau dia bilang banyak apa enggak? Banyak kan relatif. Tapi kalau dibilang MU gitu ya banyak banget kalau dia kan fansnya kan emang udah warisan lah bahasanya kalau fans MU. Makanya kalau Chelsea ya saya berpikir ya mungkin kita ngomong warisannya tuh nanti ketika saya punya anak dan itu warisannya diturunkan jatuhnya kegemarannya ya. Kalau tadi orang bilang wah dukung Chelsea-nya baru misalnya. Menurut Anda kira-kira saya dukung dari 2004 2005 itu kira-kira lama apa sebentar? Dan ketika biasanya yang ngomong begitu umurnya sepadan sama saya. Kan kita sama berarti. Kan teorinya begitu. Tapi benar ya. Iya kan? Tapi saya sangat mengkonfirmasi Mas. Sangat mengkonfirmasi dan setuju tuh bahwa generasi kita tuh cinta bola itu pasang surut ya. Betul. Nggak kayak sekarang mereka udah merasakan keren-kerennya klub bola gitu. Kalau kita dulu dari bener bapuk sampai sekarang bagus tetap setia di satu klub. Betul. Kalau saya ini Milanisti nih. Betul. Milan gitu ya. Kita kan pernah ada di periode yang keren banget gitu ya. Diisi pemain-pemain bintang sampai sekarang betul-betul flop gitu ya, naik turun gitu kan. Betul. Nah, bagaimana menjaga kecintaan terhadap Chelsea di tengah naik turunnya itu, Mas? Sedangkan seringkali kita nih kan suka bully-bulian ya, suka inilah canda-candaan lah sama fans-fans. Banter-banteran. Bagaimana melihat itu Mas Yudi? Ya sebenarnya cara menjaga itu yang menurunkan ekspektasi. Setiap tahun kita menurunkan ekspektasi. Kalau fans kalau saya nggak tahu, tapi kalau selama saya berkumpul dengan teman-teman sesama fans Chelsea, mereka semua sepakat dengan saya menurunkan ekspektasi. Dalam artian apa? Ya sudah, jalan aja. Kadang-kadang memang kita kan tahu, kadang tinggi, kadang turun. Iya. Cuma memang anak zaman sekarang tadi kadang-kadang fans club itu merasa memiliki itu, terlalu memiliki, padahal kota klub yang didukung itu sangat jauh dengan kota yang dia tinggal. Nah, kadang-kadang tuh secara geografi jauh ya. Betul, jauh. Punya irisan aja nggak ada kan gitu teorinya. Ini hanya sekedar suka saja. Suka boleh, ngechance kalau nobar boleh. Nonton langsung ke sana juga boleh, tapi tadi saya agak mengurangi lah untuk banter tuh agak mengurangi. Beda sama zaman dulu. Iya. Betul. Beda zaman dulu. Kalau kami ya tadi ngechance. Kalau nobar dengan tim yang lain hantam beneran dalam waktu tunjuk-tunjukan gitu. Tapi lambat laun. Ya udah selesai gitu ya. Udah dulu gitu ya, selesai gitu. Tapi lambat laun berpikir aku ngapain kayak gitu logikanya. Tapi lama-lama ya sudah, nama juga anak muda. Tapi satu sih sekarang ya tadi senangnya adalah banyak anak-anak muda dengan tadi banyak sosial media, lalu aktif kan dengan bola, lalu dengan sadar dia ikut komunitas, sadar dengan ikut fans klubnya. Kalau dulu agak kurang Mas, agak kurang Bang Iwan. Bener sih. Dalam artian dulu tuh saya suka Milan misalnya, Bang Iwan suka Milan.
wadahnya ada. Iya. Nggak berani dia ikut, takut aku gitu. Iya. Tapi kalau sekarang Terbuka ya. Terbuka. Orang dengan datang aja, nobar datang aja. Walaupun dia bukan bagian dari betul. supporter itu ya. Dan fans. dia dengan sadar, dengan yakin berani nyari ketuanya, berani bang saya mau gabung gitu. Kalau dulu kan agak segan gitu ya. Agak dipendem sendiri. Eksklusif juga kayaknya ya dulu tuh ya. Bisa jadi eksklusif sendiri. Lalu ya tadilah banyak orang-orang senior kan. Senior itu kalau yang mengikuti fans club itu orangnya kalau sampai sekarang ini senior sebenarnya kita juga kadang segan juga kadang-kadang. Gitu. Berarti kurang lebih udah menjadi fans CLC itu 2020 tahun ya, 2006 ya. 2006. Hampir kurang lebih 2005 2006. Ya 20 tahunan Mas ya. Iya. Mas Yudi melihat cara menikmati bola tuh ya. Pasti kan setiap fase, setiap generasi itu ada cara-cara menikmati bola atau sepak bola dengan generasi yang masing-masing, karakternya masing-masing. Ada perbedaan nggak sih Mas dengan cara kita menikmati bola dulu dengan menikmati bola hari ini? Pertandingannya, nontonnya, atau kita menjalani sebagai pemain bola, main bola? Nontonnya mungkin nontonnya. Vibes-nya itu kayaknya. Ya balik lagi, kalau kita tarik zaman dulu, mungkin vibes-nya sekarang itu seperti kita vibes dulu. Bedanya dulu tidak difasilitasi dengan kemudahan sekarang. Ada nobar di mana-mana, lalu streaming bisa yang berbayar dan lain-lainnya kan. Di TV juga disiarkan, pemerintah menyiarkan kan. Tapi kalau dulu kan kita nonton pasti malam-malam banget. Iya. Perkumpulan komunitas juga kurang aktif. Dalam artian kitanya mungkin kurang mencari informasi atau komunitasnya belum ada waktu itu jadi. Tapi ya tadi balik lagi, ya saya bisa memahami teman-teman yang dulu dengan yang sekarang menyikapinya bagaimana. Mungkin teman-teman yang sekarang ya dia belum merasakan titik jenuh saja. Iya. Kalau generasi kita mungkin sudah merasa titik jenuhnya. Ya udah kalah ya udah gitu ya. Dan ya banter secukupnya. Dalam artian tidak seperti dulu gimana. Dan kadang-kadang juga paling waktunya nobar malam kalau nggak match penting, paling juga live score. Bisa pagi kan, kalah, menang. Paling lihat skor berapa, habis itu lihat peringkat, agregat segini udah cukup dah gitu. Tapi kalau memang pengen nonton ya pasti, misal big match, nonton vibe-nya. Cuma terkadang kita nggak yang nanggepin kayak bagaimana. Tapi kalau di sosial media kan masih ada orang-orang yang ngebenter. Saya juga kadang heran yang tua-tua ngebenter di di sosial media. Umur sudah senior gitu. Meskipun kita nggak tahu itu kerjaannya mungkin dia pembawa berita olahraga atau apa, mungkin itu kan kerjaannya. Tapi kalau orang-orang biasa kayak kita kadang-kadang tuh tidak tahu batasnya kadang-kadang. Kitanya tahu batas, yang diajak lawannya nggak tahu batas. Repot itu gitu. Ngetrol gitu ya. Kalau ngetrol biasa mah wajar teman-teman. Cuma kadang-kadang kalau kita yang ngajak troll-trollnya itu tidak sama-sama tidak tahu batas, akhirnya tadi ribut itu. Tapi kalau dipikir-pikir ya, Chelsea itu jarang ditroll loh kalau di Liga Inggris. Hanya dari 5 klub yang sering ini ya, title race ya. MU, Arsenal, sama Liverpool kan. Mungkin tidak terlihat sering, tidak menjadi gelombang gitu. Ombak itu karena nggak ditanggepin. Gitu, nggak ditanggepin. Berarti emang bener ya tadi ya, kalau support Chelsea itu ya nerimo lah ya. Iya, kalau sekarang ngelihat ada meme ya tentang Chelsea gitu, pasti banyak komen Chelsea. Oh ya memang gitu kok. Emang gitu. Nggak denial ya? Nggak denial. Kita nggak pernah denial, sama sekali nggak pernah denial. Dalam artian mau ngomong apa, misalnya yang kita ajak banter, misal fans MU misalnya. Ya MU kan dengan segala gelarnya banyak itu kan, kita mau ngomong apa? Gelar emang banyak kok. Tapi kan yang kita bisa bantah adalah Anda dengan saya umurnya sama. Berarti kita memulai race menonton pertandingan ini sama. Sama ya. Teori begitu. Ya itu kita perdebatkan. Tapi kalau yang soal mana lebih besar, ya kita bisa tahu lah Chelsea sama MU ya tetap besaran MU lah, mau gimana pun fans tetap lebih banyak. Kita nggak denial itu. Cuma kalau kita yang kayak berdebat, kita lihat dulu apa yang mau debatkan nih. Race-nya umur kita sama, berarti kita mulai menonton bola dengan titik yang sama. Nah, di situ kita perdebatkan tuh, bilangnya dah. Tapi kalau kayak dulu zaman tahun berapa? 2099 misalnya. Ya lagi itu 2000-an sih menurut saya lagi seru-serunya tuh ya. Kelas itu kan, kelas 90 apa 99 itu ya. 90 itu. Ya, itu kan teman-teman saya enggak ada yang nonton itu. Iya kan? Masih belum lahir malah. Belum lahir. Sudah lahir, tapi belum ngerti. Belum ngerti lah itu. Lahir 93, 94 rata-rata teman-teman saya.
umur berapa? 99. Sudah ngerti bola? Belum lah. Makanya bisa Iya, jadi dia ada foto masih kecil, baju MU ya warisan dari Akhirnya dia suka MU gitu Dari ya. bapaknya, Betul sih. betul. Saya dulu suka Milan Hah? karena saya dibelikan sama kakek saya itu jersey Rui Costa. betul. Akhirnya saya suka Milan dari situ. Betul. Memang itu sebenarnya tugasnya orang tua. Iya, Sebenarnya iya. mewariskan apa yang dia suka Oh, sebenarnya. iya. Mewariskan sejak dini ya. Betul, betul. Tapi Mas sepakat nggak sih Mas kalau dulu kita menikmati bola itu banyak kenangannya yang kita ingat. Betul, betul. Kayak misalnya nonton bola di malam hari. Betul. Terus besok hari itu kita tunggu-tunggu tuh Betul. berita bola lewat koran. Betul. Kalau sekarang kan udah lewat mudah gitu ya sosmed dan akhirnya tuh mengurangi taste Betul. kita untuk tertarik terhadap bola. Betul, betul. Kalau saya dulu sebenarnya kan ya saya jujur aja kalau orang tua saya sebenarnya nggak terlalu suka bola. Mungkin suka bola, tapi dia sudah sibuk dengan dunianya, sibuk kerja dan lain-lainnya. Lalu enggak gini lah. Dan saya suka bola tuh bukan dari orang tua saya juga sebenarnya. Iya iya. Gitu. Jadi itu karena benar-benar lingkungan teman-teman aja, lingkungan teman-teman. Saya mulai beli tabloid Bola gitu ya dan itu orang kita bola. koleksi ya foto-foto Tuh. clippingnya itu ya. Karena ada apa? Ada poster. Poster. Tuh, kan Dan ada itu poster. digunting. Betul. Jadi saya suka bola dari teman-teman itu. Jadi memang sejatinya memang harusnya sebenarnya bukan harusnya ya. Itu turun temurun lah sebenarnya. Iya Karena iya iya. Ya tadi klubnya kalau klub besar kan nggak mungkin hilang juga. Iya iya Pasti betul. bertahan terus sebenarnya ya. Kalau yang klub-klub tanggung mungkin bisa jadi degradasi atau bangkrut atau apa ya. Tapi kalau klub besar seharusnya sih nggak degradasi. Dalam artian bisa diwariskan lah bahasanya begitu. Tapi kalau memang vibe-nya memang beda. Tahun itu tuh emang ini banget melekat sampai sekarang ya. Kalau saya kadang-kadang sama orang tua untuk soal sepak bola nggak ada. Betul-betul nggak ada. Karena orang tua saya nggak memperkenalkan soal Sepak bola ya. sepak bola secara rigid. Ini enggak. Sampai sekarang saya nggak tahu tuh bapak saya suka apa tuh nggak tahu. Tapi suka bola. Tapi suka bola, dia. tapi tahu ya. Tapi tidak pernah Tidak fanatik ya gitu tidak ya. fanatik. Mungkin sudah sibuk dengan dunianya ya, gitu dengan sibuk dengan pikirannya dan lainnya. Tidak pernah menyebutkan aku suka ini nggak pernah. Seingat saya nggak pernah. Dan sampai sekarang pun dia nggak pernah nyebut tuh. Fans mana gitu ya? Nggak pernah. Nggak pernah. Mungkin fans klub dari daerah asalnya aja kayaknya. Madiun ya. Madiun. Persima Madiun apa enggak tahu. Enggak, dulu namanya apa ya? Dulu Persekapas tapi Oh, Pasuruan ya. enggak, Persijatim, sorry. Oh. Persijatim kalau nggak salah, tapi home base-nya sempat di Madiun. Jadi Oh, itu di Kota Persijatim. iya, Tapi iya, kalau iya. sekarang ada PS Persikapas nggak sih? enggak, Yang Pasuruan kalau PS pelatihnya Bio Paulin. Pasuruan itu. Oh, Pasuruan. Enggak, kalau yang Madiun ada yang baru tapi di divisi berapa gitu divisi. Aku punya jersinya ada di. Oh, jersinya Ada, juga ya. ada. Oke, Mas. Tadi memang kalau kita lihat masa lalu di tahun 2000-an itu menikmati bola begitu memorable ya. Betul, betul. Karena kita tuh udah tahu pertandingan di malam hari kita tonton. Betul. Paginya nih walaupun udah tahu hasilnya tadi malam, kita tunggu berita di koran gitu kan. Betul. Hari Minggunya masih kita Nonton tonton lagi. juga dengan Highlight-nya. padahal beritanya sama gitu ya. Beritanya sama. Malah lebih dikit biasanya. Dikit, tapi itu yang membuat kita tuh senang dan ini ya, Iya ya, dalam artian punya memori. betul. Ya tadi memang memori kan kadang-kadang perlu ya. Iya. Mengenang masa lalu gitu. Bisa jadi yang bagus diwariskan gitu. Cuma memang kayak tadi kalau saya sih memori bola soal dengan orang tua memang agak kurang. Agak kurang ya. Karena memang orang tua saya dulu vibe-nya bukan vibe olahraga tuh. Iya, Dia iya. vibe-nya vibe pendidikan, agama gitu-gitu. Tapi sama sih, saya juga lebih ke lingkungan. Betul. Karena teman-teman saya kan suka MU. Ah. Akhirnya saya nggak mau dong, masa nggak punya pilihan klub kan Betul. gitu ya. Dan kalau saya mungkin kalau sama kayak kok sama sih. Iya, pengen beda gitu ya. Sampai sekarang juga saya berpikir seperti itu. Cuma dari dulu saya berpikir, ngapain harus sama gitu? Kenapa? Iya, Dan betul. saya berpikir waktu itu juga adalah kalau saya sukanya merah, lah saya pakai baju merah dong. Lah merah ngejreng amat, saya bilang enggak dah kayaknya dah gitu. Kayaknya enggak pede saya pakai baju merah kayaknya begitu. Iya, Akhirnya aku berpikir biru kayaknya oke juga. Chelsea ketemu biru. Dulu saya ingat sekali kalau Arjen Robben tuh pakai baju warna putih, ininya yang listnya warna biru yang di tengah. Oh, iya, itu tahu. bagus sekali. Bagus Itu zaman banget dulu. ya. Iya, zaman waktu itu bagus sekali nih. Ini kayak ini. Dan saya kira tuh home-nya warna putih. Oh ternyata bukan, home-nya biru ternyata. Tapi Arjen Robben tuh masa-masa tuh di Munchen ya, Madrid ya. Karena tadi kalau yang dari PSV Eindhoven ke Chelsea itu umurnya masih kalau nggak salah 19 tahun. Masih muda ya. Masih muda banget. Belum matang. Cuma tadi mungkin di Bayern kan habis dari Chelsea kan ke Real Madrid. Nah, habis ke Real Madrid baru ke Bayern Munchen. Nah di Bayern Munchen memang matangnya. Tapi emang fun fact-nya banyak pemain-pemain Chelsea yang flop di Chelsea bersinar di klub luar. Betul. Salah Salah penerapan. Muhammad Salah. Ya Muhammad Salah betul. Cuma kalau Muhammad Salah itu
kurang sabar aja. Kamu masalah Kevin De Bruyne gitu Kevin kan. De Bruyne. Betul. Iya, Ya, kan? sekarang kalau yang sekarang Olise tuh pemain Chelsea itu. Olise bener ya. Pemain Olise. Chelsea itu dulu. Terus Mark Guehi Guehi itu Chelsea juga Crystal itu. Palace ya. Betul. Jadi itu Musala itu Chelsea juga itu Iya. kalau nggak salah. Iya, Jadi iya. ya tadi visinya masih sama, pembeli pemain superstar tapi sekarang nggak terukur aja. Kalau dulu Abramovich lebih terukur kayaknya. Lebih terukur dan investasinya jor-joran itu ya. Sama-sama jor-joran sampai sekarang. Cuma memang harganya kan sekarang udah nggak masuk akal. Udah nggak masuk akal. Liga Inggris tuh emang salah Awal satu mulanya liga nggak yang masuk mahal akal nih. tuh gara-gara ketika Neymar itu. Oh, Neymar Itu awal. dari Barcelona ke PSG ya. Betul. Itu udah dari situ awal Tapi emang itu gila sih ininya transfernya. betul di situ gitu. Oke Mas Yudi kan fans Chelsea dan saya lihat juga kayaknya beberapa kali gabung di ini ya fans bolanya. Betul. Di situ Mas Yudi sebagai apa Mas? Ya kebetulan ya teman-teman minta jadi ketua. Oh ketuanya ya, ketua supporter ya. Wah seru kayaknya ya. Jadi dari 2016. Udah hampir 10 tahun ya. 10 tahun. Sebenarnya kan justru itu kan saya kan sama komunitas Justru Bali. Jadi menaungi fans Chelsea itu terbentuknya 2014 setelah Chelsea ke Jakarta. Oh. 2013. 2013 itu tuh pernah lawan timnas nggak sih? Betul, BNI BNI, apa gitu. BNI, Ya, iya, BNI iya. Indonesia atau apa gitu. Iya. Itu lalu ada Bruce itu. Nah, sebelum saya ada. Sebenarnya jatahnya tuh 2 tahun. Ketua itu 2 tahun sebenarnya. Oh tapi ini 10 tahun ya. Ya, jadi yang 2014 2016 itu foundernya ada, teman saya foundernya, lalu cari dah penggantinya. Dan dia nggak mau lanjutin. Sampai sekarang dia masih jadi founder, masih menemani teman-teman. Iya. Cuma dia enggak dah, yang lain aja gitu. Lalu dia minta saya, ya udah. Teman-teman juga sepakat, Yudi aja, ya sudah. Tapi keterusan sampai sekarang. Ya udah dah bilang. Jadi lama ya. Dia lama sampai udah sekarang. kayak masa Presiden Soeharto ya. Sampai sekarang Bawa 30 tahun kayaknya. Sampai sekarang nggak ada tuh yang mau mengajukan diri. Udah nggak ada tuh. Orang-orang Ketua seumur hidup berarti ya. yang nggak tahu dah nanti kita lihat tuh. Tapi apa sih serunya Mas ngelola komunitas gitu? Kan pasti beda generasi, beda taste ya. Betul. Anggota kan pasti Betul, beda banyak dan generasi. ya tadi yang saya cerita tadi, saya paham betul generasinya berbeda karena di komunitas itu sekarang banyak yang anak-anak Gen Z. banyak sekali, dan memang dia sudah spesifik. Saya cuma mau datang ketika nobar misalnya. Oh. Saya mau datang kita cuma mini soccer aja misalnya. Nah, dulu beda. Dulu kita nobar juga mini soccer ya. Nah, sekarang itu Pilih-pilih mereka ya. betul. Mereka tuh sudah lebih passionnya ke situ. Cuma mereka merasa ya saya mainnya bareng-bareng sama anak satu kesenangannya lah. Makanya ketika Bang Iwan tanya bagaimana keseruannya, ya saya seru-seru aja. Asal tadi selama komunitas itu satu visi misi sama. Misalnya suka Chelsea ya sudah suka Chelsea udah di situ. Senang-senang aja teman-teman. Dalam artian mereka tidak terlalu banyak minta A B nya enggak. Mereka cuma perlu diwadahi aja teman-teman. Gitu. Sebenarnya butuh wadah untuk ngobrolin yang sama-sama satu keminatan ya. Kalau mini soccer kita itu sebulan sekali, kadang sebulan 2 kali. Dan itu fans Iya. kadang-kadang sparring, tapi jarang sih, udah jarang sparring sih. Kadang-kadang main internal, ketawa-ketawa aja, happy aja. Kita tentukan HTM-nya nggak terlalu tinggi-tinggi, murah-murah aja. Iya. Dan saya pastikan HTM di komunitas saya paling murah itu. Oh, paling murah. Paling murah. Investornya Mas Budi ya ini. Tahu Luar lah, biasa pokoknya ini. saya bisa pastikan itu paling murah. Teman-teman saya main murah kali gitu. Iya, main iya. di Chelsea ya udah memang. Ini ketua terbaik nih, ketua supporter terbaik nih. Lalu nobar, kalau nobar dulu kita pakai HTM kan. Lama-lama kita berpikir di sama pengurus, kayaknya kita nggak usah, sudah nggak zaman deh kayaknya makaikan HTM. HTM karena gitu ya. Terikat kayak harus gitu. Dan member kita nggak ada tuh. Kita udah nggak ada member, nggak ada tuh. Udah lama. Dari awal kita bikin itu udah nggak ada member. Berarti nggak ada keterikatan anggota gitu ya? Nah. Jadi pure bener-bener mereka datang memang pengen mau nonton. Oh. Nah jadi kita nggak ada member, tapi grup ada. Kultural gitu berarti ya, kultural. Iya. Tapi grup ada. Grup ada, dan dengan sadar mereka minta saya mau masuk join grup itu, ya udah join aja. Berarti dia sadar dia grup fans Chelsea. Gitu. Jadi kalau sekarang udah nggak ada HTM. Jadi hanya disorder aja. KTA tuh nggak ada juga? Nggak ada sudah. Karena tadi kalau saya berprinsip komunitas itu jalan itu ketika satu ada sifat kekeluargaan, kedua ada sifat keterbukaan. Nah itu aja. Dan mereka senang di sana ya. Betul. Itu aja. Kekeluargaan itu apa? Tadi
senang, satu sama lain kenal, itu keluargaan tuh satu sama lain. Tapi kalau satu sama lain saking banyaknya anggota tidak kenal, akhirnya ya udah. Apalagi ada membernya misalnya gitu ya. Iya. Kalau tempat lain mungkin kita nggak tahu ya. Tapi kalau di saya berpikirnya adalah ketika ada member, akhirnya ya tadi itu aja tuh orang-orang tuh dalam artian bisa jadi ada member keterbukaan betul. Iya. Tapi saya menjaga tidak ada hal-hal yang ditutupi. Ya sudah, nggak usah ada member deh. Gitu. Iya, Ya gitu iya. aja. Ya situ kalau mau join. Ya tadi ini fans Chelsea sudah. Misal kalau mau main mini soccer, misal Bang Iwan fans Chelsea misalnya, lalu pengen Fans Milan. nggak misalnya. Oh, misalnya fans Chelsea. Oke. Terus pengen ikut join mini soccer. Lalu temennya pengen ikut, temennya bukan fans Chelsea. Chelsea. Boleh ikut main. Tapi tadi tidak pakai klub yang dia suka, minimal polos aja bajunya. Oh gitu. Ya, iya dong, itu aturan wajib ya. Loh, itu aturan wajib, tertulis itu. Iya, Di grup iya, tertulis. iya. Jadi kita sampaikan di awal. Kalau dia pakai jersey yang selain Chelsea, minimal, misal klubnya kelihatan itu. Ya, biru Persib Bandung misalnya. Biru. Kalau klub, pokoknya kalau selain klub-klub gitu masih bisa lah, masih bisa. Persib tolerir Bandung lah. bisa lah ya. Bisa lah, oke lah. Tapi kalau bisa yang polosan aja. Iya. Tapi kalau yang klub yang benar-benar saya suruh copot itu bajunya, copot aja gitu. Karena kan jelas ini fans Chelsea. Kalau memang tetap Ada pernah fans MU nggak ikut? ada. Oh, ada ya? Ada. Karena tadi dia mungkin ngelihatnya kenal dengan siapa, mungkin ya udah. Tapi tetap kita dari awal jangan dipakai bro fans ininya jersey Chelsea. Iya, oh iya bang, iya. nggak saya pakai polos. Siap. Gitu. Mas Yudi, boleh tahu nggak sih se-effort apa Mas Yudi mencintai Chelsea? Apakah sampai punya koleksi jersinya atau sampai pernah mungkin ke Stamford Bridge gitu? Atau seperti apa Mas? Kalau secara yang paling gampang sebenarnya jersey sebenarnya. Oh, jersey. Betul, jersey itu tetap. Cuma kan memang kalau jersey original saya koleksi itu hanya untuk saya pajang. Oh, dia pernah dipakai? Jarang pakai buat nobar doang. Oh, nobar. Nah, memang jersey ini salah satu tadi bentuk warisan itu. Saya punya satu lemari itu Chelsea, jersey original Chelsea. Dan itu enggak, kalau dipakai itu hitungan jari aja. Bisa dipakai, dijemur, bisa saya dipakai nobar, saya jemur, gantung lagi. Udah gitu aja. Itu bentuk tadi warisan tadi sebenarnya. Entah nanti anak saya nggak suka Chelsea apa, tapi minimal saya cekokin dulu aja. Gitu. Selagi saya masih hidup. Internalisasi ya. Betul. Selagi saya masih hidup, nah saya harus Chelsea tuh. Harus Chelsea. Jadi kalau saya udah diktator berarti ini ya, harus Chelsea. Makanya ada nilai-nilai yang harus diwariskan tuh. Iya, Makanya iya. kalau misalnya ketika saya udah mati atau meninggal gitu, ternyata dia nggak jadi fans Chelsea ujungnya ya saya nggak tahu walau alam dah gitu. Tapi selagi saya masih hidup, nah saya bisa harusnya orang tua yang suka bola ya harusnya senang dia lihat anaknya dengan jersey yang sama ketika nonton fans klubnya sama. Gitu. Jadi kalau yang saya itu yang paling gampang ya jersey original. Jersey original. Lalu kalau untuk menuju ke Stamford Bridge ya belum ada kesampaian. Cuma memang beberapa waktu kemarin sebelumnya sebenarnya sudah pernah mengajukan itu. Tapi ya di jalan ternyata visanya kan ditolak ke Inggris. Oh, visanya ditolak ya? UK itu ditolak. Cuma satu keluarga kan mau. Ya udah, ketika itu ditolak akhirnya saya beralih ke negara lain kan. Akhirnya ke negara yang beberapa yang fans clubnya Bang Iwan itu, Milan itu. Milan. Wah, berarti udah ke San Siro ya? Kalau San Siro luar biasa. San Siro Como. Como kan Indonesia punya kan. Iya, Como punya kan Bang itu ya. Irwan. Jarum. Kan Presiden Irwan ya, Pak Irwan ya. Iya si Nirwan Bakri. Itu. Jadi ya sebenarnya niat itu ada menunjukkan bahwa ke anak sebenarnya kan. Saya tuh sukanya fans ini, klub ini gini dengan ya meskipun banyak klub lain dengan stadion lebih besar. Ada Bernabeu, Real Madrid kan lebih besar, ada Camp Nou ada lebih besar. Old Trafford mungkin lebih besar daripada Chelsea. Iya. Dalam artian ya itu tadi pengen menunjukkan ini stadion ini. Mungkin dengan begitu dia dengan anaknya dengan sadar dan memori yang ketika ditanya sama temennya kapan pertama kali kamu suka Chelsea ya itu tadi. Ada memorinya dia datang ke stadion, ada gitu foto aku masih kecil gini gitu. Tapi kalau foto memori dari anak saya kecil ada foto dia pakai baju Chelsea ada. Kemarin waktu ke Eropa itu ada juga. Ada, cuma kan tapi kan tetap di Eropa saya juga pakai cari jersey Chelsea bukan Chelsea Milan ya, jersey Milan ya. Cari Chelsea Milan buat apa saya orang kayak gini masa just tip kan. Iya. Jadi effortnya masih sebatas itu. Cuma ya tapi itu udah luar biasa effortnya sampai ke Eropa gitu kan. Dan
orang tua saya pun tidak mungkin dia merasa ya dia tidak mewariskan itu kan, ya sudahlah dia biar dengan anaknya biarkanlah gitu kan. Dia suka dengan, dan anak saya juga kebetulan suka bola dengan sendirinya. Nah, jadi ada match lah. Saya tidak pernah memaksakan apapun soal tentang bola. Yang saya paksakan tuh cuma tentang fans club aja. Fans club. Iya, kalau untuk urusan bola ya. Karena dia suka bola apa enggak itu terserah dia. Tapi minimal dia tahu klub bola apa ketika ditanya sama orang. Karena saya yakin ketika sekolah anak-anak yang lain juga pasti suka bola. Apalagi laki-laki kan ya, laki-laki ya. Makanya kebetulan anak saya kan laki-laki. Pasti kan ditanya, kamu suka apa? Dan dengan bangga. Dan saya dulu melihat orang teman-teman saya ketika bapaknya dengan dia fans club yang sama, atau enggak di TV, di Twitter atau gimana tuh, saya ngeliatnya ada rasa irinya itu. Iya. Juga, orang tuanya bisa nggak ya? Gitu. Saya kayak gitu juga. Betul. Gitu ya. Betul. Sampai sekarang saya masih tetap harus meyakinkan anak saya bahwa ya fans Chelsea paling bagus buat kamu gitu. Tapi Mas, bicara sepak bola nggak terlepas dari pagelaran besar sepak bola Piala Dunia, Mas. Mas Yudi dukung siapa, Mas? Nah, tetap balik lagi Belanda itu. Udah pulang kampung Belanda ya? Memang, padahal secara tebak-tebakannya katanya juara, kan enggak, ternyata bohong ternyata. Ya, dukunnya nih, ini abal-abal nih kayaknya dukun yang sekarang, karena prediksinya dukun yang sekarang katanya yang akan juara tuh Jerman ya, Jerman, Belanda gitu kan. Prancis udah pada pulang. Sekarang tinggal Spanyol dan Argentina. Menurut Mas Yudi nih, berarti kan udah mengikuti Piala Dunia sejak 2006 ya? Piala Dunia 2006. 2006. Eropa 2004. 2006, 2000. Piala Dunia 2002 sebenarnya, tapi Jerman. Oh, 2002 udah nonton Piala Dunia? Sudah, kan Jerman. Usia berarti saat itu berapa? Berarti 4 tahun. Kok 4 tahun? Kelas 4 SD. Oh, berarti udah nonton ya? Sudah. Saya belum nonton tuh kalau yang 2002. Karena 2002 tuh awalnya kan tadi, awalnya karena saya dukungnya, saya kira Jerman bagus nih lawan Arab Saudi 8-0. 8-0. Korea Selatan tuh. Korea Selatan. Bagus nih kayaknya Miroslav Klose, bagus ini. Iya. Lalu Eropa ketemu sama Belanda itu. Oh. Begitu ketemu Belanda, Belanda. Loh, kok bagusan Belanda ini kayaknya gitu. Dari pagelaran Piala Dunia sejak 2002 sampai sekarang nih Mas, yang paling berkesan menurut Mas Yudi itu tahun berapa Mas Piala Dunia? 2010, karena Belanda masuk final. Oh iya. Saya tuh SMA kelas 3 SMA. 2010 itu Spanyol ya? Betul. Spanyol ya? Ya, paginya saya masih sekolah. Oh iya benar. Besok paginya sekolah nih, saya nobar, kan extra time. Iya. Jadi selama di sekolah saya gini tidur tuh. Udah tidur kalah lagi. Itu yang paling membekas lah. Betul. Tapi memang benar sih, saya setuju. 2010 itu memang dukungan saya tuh kalau timnas Perancis dari dulu 2006 yang harusnya Perancis final ya, gara-gara Materazzi nyundul, disundul oleh Zidane kan, akhirnya gagal. Tapi betul yang berkesan Piala Dunia itu 2010. Itu kerasa banget vibes-nya ya. Lagunya easy listening, waka-waka gitu ya. Terus juga kayak di mana-mana tuh di tempat rental, gambar Piala Dunia ikonnya gitu kan. Lalu PS lagunya waka-waka semua WE tuh gitu. Dan itu masa terindah Piala Dunia menurut saya ya. Karena nyambung sama rental PS kan. Masih rental PS, semua setel tuh waka-waka semua tuh. Mensa juga belum terlalu rame ya. Betul. Itu juga membuat kita tuh memorinya kuat gitu. Betul, itu 2010. Ya, kalau untuk Piala Dunia paling berkesan 2010 karena Belanda final. Lalu, Spanyol juara kan? Spanyol juara. Lalu kalau yang secara khusus Belandanya itu 2008. Euro tapi. Euro, iya Euro. Euro saya masih 3 SMP kalau seingat saya 3 SMP 3 SMP 2008. Dan 2010 itu kalau teman-teman atau pemirsa Titik Tengah ingat yang sama generasi dengan kita gitu ya, lagi puncak-puncaknya pemain legend. Betul. Iya kan? Betul. Ronaldo. Betul. Itu lagi kumpul-kumpul semua tuh pemain legend tiap negara kan? Ozil. Muller. Coba sebutkan, misalnya kita sebutkan negara apa pasti langsung ingat. Misalnya Spanyol. Casillas, Xavi, Fabregas kan keren ya. Prancis. Zidane gitu kan. Betul. Lagi pick-picknya. Pick-picknya itu benar. Dari Hungary. Terus kalau Belanda Sneijder, Robben gitu ya. Mark van Bommel, Van Persie semua. Wah itu lagi emang 2010 tuh kayak diciptakan Tuhan untuk
Piala Dunia terbaik sih kayaknya ya. Kayaknya begitu. Dari pemainnya keren-keren. Dan semua masih wajar. Masih wajar. Semua masih wajar. Sosial media masih wajar. Nggak, Nggak terlalu iya. hype gimana-gimana. Betul. Orang masih aktif di TV dan lain-lain. Iya, Lalu bener sih. nobar itu benar-benar terstruktur. Satu ingat 2010 itu nobar di ini bekasnya pasar apa ini? Alfa Jakarta. Itu dulu jadi nobar dari hari 1 sampai final. Saya nobar di situ. Ada kenangan nggak sama orang tua nonton Piala Dunia, Mas? Nggak ada. Nggak ada. Berarti saat itu nonton Piala Dunia sendiri aja. Sama kawan-kawan, tetap balik lagi sama kawan-kawan. Jadi sama kawan-kawan. Jadi ada jadwal kami waktu 2010 masih SMA. Jadi tapi kan saya nobar itu dengan kawan-kawan main, bukan kawan sekolah. Jadi sekolah pulang sore, saya sekolah dekat rumah. Ya sekolah SMA. Iya SMA, masih SMA. Habis itu ya tadi main sama kawan-kawan, jadi udah ada jadwalnya. Habis maghrib siap-siap dah ke situ. Nongkrong dulu di Siki itu. Nongkrong dulu. Udah mau mulai tuh match. Jadi match yang nggak kita tonton pun kita datang. Kita tonton ya. Vibes-nya memang karena kita seru gitu ya. Nongkrong aja udah, di dalam nongkrong. Karena pemainnya juga bagus-bagus itu ya. Pemainnya bagus-bagus dan sampai sekarang pemainnya kan jadi legend semua itu. Iya. 2010 itu memang legend. Betul. Sekarang kita bingung siapa pemain keren ya. Mungkin Mbappe, Haaland taunya kan gitu. Itu aja ya. Kalau dulu kan hampir semua negara kayaknya ada pemain ininya ya, unggulan ya. Sampai kadang berpikir, saya selalu berpikir adalah harusnya Belanda itu nggak masuk final sebenarnya. Iya. Waktu itu masih ada Jerman. Iya, Jerman juga lagi keren-keren ya saat Jerman itu bisa ya. ngebantai Argentina 4-1. Iya. 4-1 apa berapa tuh? 4-0 apa 4-1? Lupa itu. Kurang lebih yang ya. pelatihnya Argentina masih Maradona. Maradona. Maradona jadi pelatih tuh. Lagi jelek-jeleknya itu Argentina ya. Messi lagi gondrong-gondrongnya lah. 2010 Brazil juga lagi ya bagus sih, lumayan sih bagus. Ya, ngalahin Belanda. Dan itu setelah lawan Brazil, saya yakin ini juara ini Belanda nih gitu. Lawan Brazil bisa nih, kakak Ronaldo. Iya, Ronaldo. Bisa nih juara nih kali ini kayak ini. Ternyata kalah juga. Itu Ronaldo udah agak turun ya. Udah agak gemuk dia. Iya. Ya memang Piala Dunia 2010 tuh berkesan banget sih. Betul. Mas Yudi, kita tadi bicara sepak bola nih. Coba sekarang beralih ke kehidupan Mas Yudi nih. Mas Yudi kan tadi sampaikan kalau sekarang lagi sibuk membangun bisnis juga ya, terus juga hobi dan keluarga. Bagaimana sih Mas membangun keseimbangan itu untuk tetap seimbang gitu ya antara membagi waktu untuk keluarga, hobi dan juga bisnis? Ya sebenarnya kalau saya begitu sebenarnya banyaklah orang lebih mengerti kan soal pertanyaan begitu kan. Cuma ya kalau saya sih selalu berpikir adalah segala yang dijalani sekarang ini kan semua titipan semua. Berarti kan ketika titipan kadang banyak orang yang merasa dia kepengen di posisi kita. Jadi saya berpikir ya sudah, satu dijalanin. Kedua kita tahu porsinya masing-masing, mana yang lebih urgent, mana yang lebih penting, mana yang menjadi tanggung jawab betul. Misalnya kalau di pekerjaan dengan segala tadi beban yang dioper ke saya, teorinya begitu ya, dengan dibantu kawan-kawan, saya sadar betul bahwa orang lain pun pasti sebenarnya dengan titik saya sekarang mungkin berpikir saya juga mau sebenarnya kayak begitu dengan kesibukan gitu ya. Padahal ada kan orang yang pengen nyari sibuk kan ada. Tapi akhirnya ada yang orang yang mengeluh tentang kesibukan juga ada. Makanya saya berpikir setelah itu ya udah, takdirnya begitu, amanahnya begitu, tanggung jawab begitu, ya sudah saya jalani. Itu kalau sebagai kerjaan. Iya. Lalu kalau sebagai orang tua, ketika jadi orang tua ya ada yang orang sudah menikah lama belum dikarunia anak. Dia kepengen sekali punya anak gitu ya. Ya saya nikmati aja juga dengan komunikasi dengan istri ya. Kebetulan istri saya juga bekerja juga. Dan saya sangat terbantu dengan istri saya bekerja, sangat terbantu. Meskipun dia punya usaha sendiri lagi. Iya. Dan saya selalu bilang ke istri saya, meskipun kamu ngeluh capek A sampai Z, bisa jadi orang lain di luar sana kepengen kayak kamu. Yang nggak bekerja ya. Betul, nggak bekerja, nggak semaksimal kamu. Iya. Terutama anak. Ketika kita ngopeni anak gitu ya, capek. Keluar duit banyak, betul. Apakah saya bilang kan investasi kan, jadi begitu kan, kita nyekolah anak itu kan investasi buat dirinya ke depan. Iya. Buat dirinya sebenarnya. Buat dirinya. Dan belum tentu berhasil juga. Tapi satu sisi banyak orang di luar sana kepengen punya anak, pengen mengeluarkan semua effortnya untuk anak itu sendiri. Makanya ketika itu ya udah,
Kalau karena saya muslim, ya udah Bismillah aja sudah, jalan aja. Menjalankan amanah dengan penuh Betul, kesadaran dan betul. keyakinan ya. Tapi tadi balik lagi, kita taruh posisi ekspektasi kita tidak terlalu tinggi dan jadinya kita tidak membebankan kepada Orang lain. anak Dan orang lain. anak dan orang lain, karena balik lagi sebenarnya anak kan bukan investasi kita. Iya. Kita itu hadir itu buat investasi dirinya dia sendiri tuh. Iya. Investasi dalam arti kalau saya lihat tuh, anak itu investasi buat dirinya sendiri tuh, buat dia aja, buat dia kehidupan selanjutnya. Kita yang membantu mendukung gitu. Betul. Ya Mas. Jadi kita support itu. Nah, sisanya kalau hobi itu sisa-sisa aja, Mas. Bang Iwan, sisa-sisa aja. Hobi itu sempilan aja buat kesibukan sehari-hari aja. Gitu aja, hobi, kesenangan. Dalam artian masih bisa curi-curi waktu lah gitu. Iya. Bukan yang kayak harus begini, enggak, masih bisa curi-curi waktu, masih bisa. Untuk tetap punya jiwa dan mental yang sehat ya. Betul. Anak zaman sekarang begitu. Iya, mental health ya. Iya. Harus punya mental health yang baik. Mas, kalau saya lihat kan anaknya Mas Yudi juga lagi ikut les bola ya. Betul. Kayak SSB gitu Mas ya. Betul. Nah, Mas Yudi ini melihat anak Mas Yudi, Mas siapa namanya? Emir. Mas Emir. Emir. Mas Emir ini apakah akan dijadikan atau ada di jurus diarahkan menjadi pemain bola atau Mas Yudi memberikan ruang untuk ya biarkanlah sekarang dulu dia sukanya apa gitu ya, nanti biar dia memilih sendiri. Karena kan tadi kalau saya di awal Mas Yudi bilang Mas Emir kalau bisa fans Chelsea gitu, apakah juga harus diarahkan menjadi pemain atau atlet sepak bola gitu? Kalau sebenarnya kan saya belajar ketika saya masih kecil ya sebenarnya. Kalau saya dulu masih kecil kan, karena kita lihat teman-teman cita-cita apa jadi pemain bola ya. Lambat lautnya semakin hari kan semakin susah tuh. Iya. Jadi pemain bola kan. Nah, investasi mahal juga ya. ternyata mahal juga itu. Iya. Nah, Sorry Mas, berapa broadcast spill per bulan? sebenarnya nggak terlalu, yang paling cuma berapa ya? 500.000. Oh, 500.000 masih ini ya. Masih. Cuma kan dalam artian kan kita melihat mau sampai kapan. Kalau diseriusin kan betul-betul serius harus. Iya. Equipmentnya harus Nutrisi. ya sepatu bolanya harus gitu-gitu kan, terus meluangkan waktunya dan Iya. lainnya. Makanya ketika saya berkaca dari zaman saya dulu, kayaknya kalau saya untuk anak saya bukan sebagai atlet bola, enggak sih, itu hanya sebagai hobi aja. Nah kebetulan saya nggak pernah memaksakan dia, enggak. Dia melihat saya ketika saya bermain bola, sering main bola, lalu di rumah kan banyak bola juga, Iya. otomatis jersey juga banyak. Dalam artian dia ya mungkin ya, ada orang bilang anak itu mengikuti cerminan orang tua. Apa yang dilihat orang tuanya betul, ada betulnya. Iya. Makanya saya nggak pernah memaksakan itu. Nonton bola juga saya nonton bola sendiri. Kebetulan ya paling saya ajak nonton biasa aja. Tapi kalau anak saya tuh tahu betul pemain bola, hafal dia. Hafal dia. Cuma memang kalau yang SSB itu dia karena di rumah sering nendang-nendang bola begitu, dulu akhirnya saya ya udah daripada nendang bola ikut aja, nanti kalau memang bosen ya sudah nggak sebenarnya ternyata sampai sekarang masih lanjut, masih seneng dia lebih seneng sekolah bola daripada sekolah. Iya, siapa tahu kita doakan jadi atlet, jadi pemain timnas Indonesia kan. Ya tapi saya nggak ekspektasi apa-apa, udah kadang-kadang yang menjatuhkan kita tuh ekspektasi sendiri aja Iya, gitu. iya, Makanya iya. kadang-kadang sudah ya udahlah jalanin aja udah. Seperti yang mana yang dia senengi ya tadi, orang tua cuma Support ya. support aja dimaksimal mungkin, asal tadi ketika dia sudah memilih mau ini ya berarti dimaksimalkan, kita maksimalkan, dan kita orang tua tahu batasnya lah, sebatas mana dia berusaha, sebatas mana ini sudah nggak worth it atau nggak works dengan dirinya. Misalnya kayak kemarin dia ikut ekstrakurikuler di sekolahnya taekwondo, kan biar apa ya energinya biar terkuras gitu-gitu di sekolah. Iya. Lama-lama dia bosan juga, enggak, aku bosan dah. Udah, ya kita juga nggak bisa maksa, ya sudah. Iya. Karena dia bola kan, mungkin dia ngerasa dua momen capek dua-duanya, dia Iya. pilih salah satu, ya aku bola aja deh, ya udah bola aja sudah. Berarti tidak ada paksaan atau Mas Yudi mengarahkan betul harus jadi atlet bola ya? Oh enggak. Memberikan dia ruang nanti bertumbuh dengan passionnya dia. Nah, karena saya mau dari ya. awal udah meyakinkan ke istri ya. Ya jalur bola bukan jalur kerjaan lah, bahasanya begitulah, Iya, bukan iya. menjadi cita-citanya bagaimana. Tapi kalau takdirnya begitu, Takdirnya saya nggak begitu, tahu, saya nggak tahu. Tapi kalau sejauh ini saya tidak pernah menyuruh, mengarahkan harus ini menjadi pekerjaan, enggak juga. Hobi aja. Hobi yang menyenangkan. Karena kan anaknya masih ini ya, masih sangat mentah gitu, berarti Betul. banyak pilihan gitu ya. Pilihan dan peluang-peluang lain sebenarnya masih banyak juga. Iya, betul. Sebenarnya kadang-kadang kalau bola tuh kan kadang banyak ininya lah, banyak peminatnya lah Peminatnya, bahasanya. Peminatnya banyak, jadi saya berpikir
kayaknya bola dari dulu sampai sekarang gitu-gitu aja. Dan yang jadi pun mungkin hanya sepersekian persen aja itu gitu. menjadi tolak ukur, akhirnya anak menjadi kecewa dan lain-lainnya. Iya, kan? iya. Itu aja. Terakhir Mas, sebelum kita nanti tutup, Mas Yudi, ketika nanti Mas Emir dewasa gitu ya, apa yang ingin Mas Emir ingat tentang sosok Mas Yudi ketika beliau nanti dewasa gitu ya? Ya kalau saya sih saya hampir setiap hari sebenarnya ngobrol dengan istri saya hampir setiap hari dalam arti membahas soal ini. Apa yang saya takutkan ke anak saya, apa yang saya takutkan untuk pertama kali, apa yang saya takutkan untuk yang terakhir kali, apa yang mau dianggap buat dirinya kita ini sebagai apa. Terus saya sering hampir setiap hari saya ngobrol dengan istri saya. Misalnya contoh, apa yang saya paling takutkan pertama kali yang dihadapi anak saya, misalnya pembulian misalnya. Saya berpikir mulai dari umur berapa dia akan menerima itu. Saya selalu berbicara itu kepada istri saya itu. Kira-kira bagaimana nanti kita kalau anak saya itu cerita ke kita. Aku diginikan, nah kita nanggapin gimana. Itu udah sering saya obrolin tuh. Lalu ketika seberapa titik terakhir kita dianggap dia misalnya, itu ketika nanti kita misalnya sudah saya dengan istri nggak ada, apa yang mau ingat gitu ya, memori apa? Betul, makanya saya ajak berjalan kemana-mana, keliling kemana-mana itu, meskipun tadi agak jauh ke luar negeri atau kemana, itu memori itu yang saya bawa. Dulu itu kalau saya selalu bilang, saya di keluarga yang bukan yang kurang, bukan, cukup lah, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Tapi memang dengan kesibukannya orang tua saya itu, saya tidak kurang gitu ya. Kurang ada bonding ya, dengan sisi itunya nggak ada. Itu tercipta ketika saya sudah dewasa. Bonding itu. Kalau saya bilang bonding itu adalah satu sama lain saling berkeluh kesah lah bahasanya gitu. Itu setelah saya dewasa baru begitu orang tua saya. Iya. Saya berkeluh kesah, orang tua saya berkeluh kesah. Curhat lah gitu. Deep talk lah bahasanya. Itu di keluarga saya sudah dinormalisasi sudah sejak lama. Dan saya selalu bilang itu nggak bisa dibandingkan anak zaman dulu dengan anak zaman sekarang. Beda itu. Nah kalau zaman sekarang kan anak zaman sekarang kan lebih banyak ceritanya. Kita dibentuk orang tua zaman sekarang milenial ini lebih pinter lah gitu. Ya, banyak ilmunya lebih banyak gitu. Lebih banyak tapi lebih bingung kadang-kadang. Semakin banyak ilmu semakin bingung. Karena sana sini. Iya. Nah, makanya kalau ketika dibilang lebih dikenang ya tadi saya kepengennya anak saya mengenang saya ya tadi orang tuanya, abinya, bundanya itu selalu hadir ketika hal-hal penting. Iya. Saya tidak berpikir harus setiap hari harus ada di sebelahnya. Karena kita punya kesibukan masing-masing kan, semakin orang semakin dewasa, semakin punya kebutuhan masing-masing. Iya. Tapi saya sadar betul, generasi milenial adalah generasi yang ilmunya terlalu banyak tuh. Iya. Dituntut sempurna, kita dituntut mendengarkan, kita tuntut memberi nasihat. Iya. Kita punya anak, lalu kita punya bapak, punya orang tua. Jadi kita harus mendengarkan, lalu kita juga harus menjelaskan. Sedangkan anak itu menjadi anak itu baru pertama kali. Saya jadi orang tua baru pertama kali. Sama-sama belajar toh? Iya, sama-sama belajar. Makanya untuk sekarang ya tadi saya berusaha kepada anak saya bahwa orang tuanya hadir di setiap momen-momen tertentu, momen-momen penting. Apa misalnya wisuda atau apa pertama kali dia les, dan kita berusaha sama istri itu punya foto pertama kali dia, pertama kali dia main bola, pertama kali dia ikut SSB, pertama kali dia wisuda, pertama kali dia masuk sekolah, mau TK, mau TKA, TKB. Sekarang kemarin KB misalnya pertama kali dia misalnya ya momen-momen tertentu lah itu saya berusaha mengkeep foto memori itu karena saya yakin mungkin memori-memori lama dia nggak ingat nanti kemudian hari, tapi dengan adanya foto kan akhirnya teringat lagi kembali. Itu aja sih sebenarnya. Dan kami orang tua yang zaman-zaman sekarang ini berusaha kesalahan-kesalahan dulu yang kita menurut kita itu ini ya salah orang tua kita mungkin ya. Menurut kita loh ya, ini menurut kita loh ya. Menurut orang tua betul aja pasti kan. Iya. Menurut kita kayak nggak pas gitu. Ya seharusnya memang ke anak harusnya udah nggak diberikan lagi. Kita perbaiki ya. Makanya kadang-kadang ada yang bilang milenialnya pemutus generasi kan. Pemutus generasi yang jelek-jelek itu. Iya. Yang bagus kita tiru tetap. Saya selalu bilang ke istri saya, kita nggak mungkin bisa bilang orang tua kita salah terus. Kalau kita salah, kalau orang tua salah terus, nggak mungkin kamu ada
di posisi sekarang Iya, ini iya, gitu, iya. dengan keleluasaan hidup, tidak terlalu capek punya usaha dan lainnya kan berkat orang tua juga. Iya, iya. Tapi pasti ada titik-titik orang tua ada yang salah. Makanya yang salah itu diperbaiki. Nggak salah semua kan. Iya. Nah, makanya dengan itu ya sudah. Bismillah dengan jalan ya sudah. Apa yang bisa dikerjakan bareng-bareng sama anak, kerjakan bareng-bareng. Yang bisa nggak dipaksakan, jangan dipaksakan. Yang bisa dipaksakan, ya dipaksakan. Contoh tadi ya tentang apa, tentang prinsip-prinsip hidup. Iya. Itu tetap harus, kita pasti punya prinsip-prinsip keluarga pasti ada kan, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini gitu. Prinsip agama pasti tetap. Iya, Nah, iya. lalu prinsip kesukaan tadi harus fans Chelsea misalnya gitu ya. Tapi secara fans hobi gitu, apa prinsip hobi gitu yang kita paksakan cuma, kalau saya yang kita paksakan cuma Chelsea aja. Tapi kalau olahraga saya nggak. Fleksibel ya. Berarti tentu ingin diingat sebagai ayah yang selalu hadir dalam momen-momen penting di kehidupan Mas Emir ya. Karena generasi milenial kekurangannya dulu ketika Iya. masih kecil begitu. Betul, betul. Kita terlalu dicuekkan lah. Karena orang Iya. tuanya sibuk. Sibuk dengan kehidupan ya. Tapi kalau dipikir-pikir mereka tuh sibuk untuk Untuk diri kita juga gitu ya. sekarang ini. Iya, iya, iya. Gitu, mungkin bisa punya rumah, punya ini meskipun berkecukupan. Tapi ya tadi, mereka yang hadir itu dulu, menurut mereka itu hadir itu. Iya. Kami kerja itu hadir tuh ya untuk sekarang kamu ini. Iya, iya, gitu. Anak zaman sekarang kan enggak. Iya, betul. Harus hadir, harus hadir. ditonton. Harus tonton. Nah, kayak gitu. Perbedaan cara melihat ini sudut pandang aja ya. Betul. Gitu. Ya oke, Mas Yudi, terima kasih nih. Sama-sama. Sangat insightful dan memberikan pelajaran banyak nih dari parenting, hobi ya, juga Piala Dunia nih. Dukung siapa Mas, Spanyol lawan Argentina? Harusnya Spanyol ya. Harus Spanyol ya. Masa back to back. Sama saya juga Spanyol sih. Jangan Messi lah. Jangan lah. Kan kasihan Ronaldo. Iya, kasih Ronaldo ya. Makin susah dikejar ya. Ya kan nggak bisa juga. Kecuali kalau tahun depan main lagi kan di Ya, Portugal. 45 Kan tahun. Portugal. Iya, 45 tahun berarti 46 ya. 46 ya. 46. Yang main 2 menit kan nggak apa-apa Iya, kan. bisa yang penting juara. Yang penting juara. Nggak apa-apa. Oke, sahabat Titik Tengah, perbincangan yang sangat menarik hari ini. Sekali lagi terima kasih Mas Yudi sudah mau hadir di Terima kasih. studio Titik Tengah setelah menunggu lama nih, cukup lama mensinkronkan jadwal dan sebagainya. Sukses untuk kehidupannya Mas Yudi, karir, keluarganya. Semoga di tengah Amin, amin. Insyaallah. running terus. Makin ini ya, makin dilirik oleh iklan. Ini kita masih pakai logo sendiri gitu ya. Harapan di sini ada apa gitu, bank gitu ya. Apa ya? Lumayan kalau Bang. Lumayan atau apalah gitu ya, ditunggu. Oke sahabat di tengah, itu saja podcast kita hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di podcast kita berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like and comment gitu ya di media sosial kita juga, untuk terus mengikuti berita-berita menarik dan podcast menarik dari Titik Tengah. Titik Tengah, kolaborasi inspirasi. Dadah.